Ya saudara-saudara, kita kembali bersekutu di tempat ini dan saat ini kita mendengarkan firman. Ya, firman Allah, saudara, judulnya awas jebakan iblis bagi gereja. Kamu menjadi seperti Allah atau sempurna. Ya. Nah, saudara perhatikan tema ini. Ya, ini jebakan iblis saya bilang ya. Ini awas jebakan iblis bagi gereja. Ya, apa itu saudara? Dikatakan kamu menjadi seperti Allah. Kamu menjadi seperti Allah. Nah, saudara, tema ini kita ambil dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ya. Saudara, nanti dalam ayat ini kita akan melihat tawaran iblis. Tawaran iblis itu apa sebenarnya? Tawaran iblis yang pertama sekali adalah untuk menjadi seperti Allah. Dan mari kita baca Alkitab dulu sebentar. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Kita baca berganti-gantian. Ayat 1 nanti pria, baru ayat 2-nya wanita, baru bergantian selanjutnya. Pria pertama, 1, 2, 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata pada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman itu ini jangan kamu makan buah yang bukan. Tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara, perhatikan kata kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, saudara, kalau misalnya ditanya apa buah pohon pengetahuan yang baik itu? Saudara, banyak orang mencoba menganalisa bentuknya gimana. Ada orang bilang seperti buah apel. Saudara, sebenarnya bukan bentuknya itu yang perlu diperhatikan. Bukan bentuk buah pohon pengetahuan yang baik itu, tapi isinya yang harus kita tahu. Apa isi dari buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu? Saudara, isinya adalah menjadi seperti Allah. Jadi itu aja sebenarnya, ini nggak perlu diolah bentuk buah pohon pengetahuan itu apa, gimana bentuknya, warnanya apa. Saudara, sebenarnya langsung pada isinya. Jadi bilang buah pengetahuan yang baik itu, ya, yang ditawarkan oleh setan itu, yaitu menjadi seperti Allah. Kan begitu. Jadi saudara, inilah tawaran yang luar biasa, tentu itu sangat menggoda bagi Adam. Tentu kalau itu juga ditawarkan pada kita, pasti juga kita mau. Nggak ada seorang pun di antara kita yang tidak mau memakan buah ini. Mungkin misalnya bilang, coba kalau saya nggak mungkin. Ya, Adam aja yang bisa, tapi kalau saya nggak mungkin jatuh dalam godaan itu. Saudara perhatikan, ya, Adam itu adalah manusia yang belum jatuh dalam dosa. Kalau kita manusia yang sudah jatuh, Adam belum jatuh. Saudara, ketika diberikan godaan tawaran ini, itu pun jatuh. Ya, dalam keadaan yang belum jatuh, ketika ditawarkan oleh iblis, kamu akan menjadi seperti Allah. Ya, kamu akan menjadi seperti Allah. Lalu itu kan menarik luar biasa dalam hati Adam. Ya, menarik bagi Hawa. Kenapa? Karena tawarannya mau menjadi seperti Allah. Ya. Jadi itu sangat diinginkan oleh Adam dan Hawa. Manusia pada umumnya menginginkan ini, maunya menjadi seperti Allah. Ya. Nah, apa itu menjadi seperti Allah? Nah, saudara perhatikan, menjadi seperti Allah itu sama artinya menjadi sempurna. Ya. Tanpa cacat, tanpa kelemahan. Itu namanya menjadi seperti Allah. Kuat, hebat,
Itulah artinya menjadi seperti Allah itu. Dan tentu Adam dan Hawa mau. Siapa manusia yang tidak mau kekuatan? Siapa yang manusia yang tidak mau lepas dari kelemahan? Ya, saudara, semua rata-rata manusia mau kekuatan itu, mau menjadi seperti Allah, mau menjadi tanpa cacat, mau menjadi sempurna tanpa kelemahan dan sebagainya. Tapi saya mau katakan ini adalah jebakan. Ini adalah jebakan iblis kepada orang dalam gereja terutama ya. Kenapa saya bilang begini? Karena dalam gereja hari ini itu ajaran mengenai kamu hebat. Siapa yang pernah dengar khotbah Pak Gilbert? Judul apa? Kata khotbahnya itu kamu hebat. Kamu bisa. Katakan kamu bisa. Katakan kamu hebat. Saudara, itu sama dengan tawaran iblis itu, saudara. Ya. Itu tawaran setan. Nah, saudara, ajaran-ajaran kamu hebat, kamu bisa, katakan kamu bisa, katakan kamu mampu, kamu bisa. Saudara, itu tawaran iblis kepada Adam dan Hawa. Nah, tapi gereja hari ini mengulang hal yang sama. Ya. Memang tetap sasarannya Kristus. Ya, dalam gereja sudah pasti Kristus jadi sasarannya. Tapi saudara, bukan Kristus menjadi dasarnya, tapi Kristus itu menjadi sasaran yang pencapaian kita menjadi seperti Yesus. Makanya ajaran Pak Irasus kan, saudara, keselamatan itu tahu arti keselamatan dalam ajaran Pak Irasus. Keselamatan itu mengembalikan manusia pada rancangan Allah yang semula. Itu definisi konsep keselamatan dalam ajaran Pak Irasus. Jadi saudara, jadi Allah mau mengembalikan, ini konsepnya Pak Irasus. Allah mau mengembalikan manusia dalam keadaan seperti Allah. Kenapa? Karena manusia Adam jatuh. Artinya Adam gagal. Lalu Allah mengembalikan manusia pada rencana Allah semula itu. Saudara, itu salah. Itu kenapa? Karena Allah tidak mungkin balik pada titik nol. Kalau kita dikembalikan seperti manusia pertama, itu balik pada titik nol. Saudara, artinya pergerakan Allah, rencana Allah berputar sekitar di situ, nggak bisa ada progresif. Saudara, rencana Allah itu, saudara, rencana di mana manusia itu akan disempurnakan menjadi seperti Allah. Itu memang benar, itu sebuah rencana Allah. Perhatikan ya, itu adalah rencana Allah. Tapi saudara, bukan langsung menjadi seperti Allah yang dikatakan oleh iblis ini. Ya, saudara, Allah tidak mengembalikan kita pada Adam yang pertama. Itu harus ingat baik-baik. Kejatuhan manusia dalam dosa itu tidak membuat kita kembali seperti Adam. Allah tidak punya rencana begitu. Allah punya rencana itu sudah membawa kita pada kemuliaan yang besar, di mana nanti kita akan menjadi bersama-sama, tinggal bersama Yesus dalam kerajaan. Itu adalah sasaran Allah yang tertinggi. Jadi bukan balik ke nol. Makanya Allah tidak pernah gagal. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak pernah gagal. Kejatuhan ada dalam dosa bukan kegagalan rencana Allah. Makanya kalau dibilang mengembalikan pada rencana Allah semula, itu definisi yang salah. Karena rencana Allah itu saudara, rencana Allah itu tidak pernah gagal. Mulai dari awal sampai akhir rencana Allah itu sempurna. Jadi kejatuhan manusia itu masih titik awal. Titik awal bagaimana Allah mengerjakan rencananya dalam diri manusia. Jadi kejatuhan manusia itu adalah titik awal, bukan titik akhir. Bukan titik kembali lagi ke situ, bukan. Allah tidak pernah membawa kita balik seperti Adam. Kalau kita balik lagi seperti Adam, itu terlalu rendah. Karena manusia Adam kan manusia yang bisa jatuh. Lalu kalau kita dibalik ke situ lagi, artinya muncul lagi, nanti kita bisa jatuh lagi. Jadi Allah tidak mengembalikan kita pada posisi Adam. Allah membawa kita pada rencana yang tinggi, yaitu saudara, kita akan bersama Tuhan selamanya dalam kerajaan. Jadi itu rencana Allah dari awal sampai akhir. Allah punya rencana, sekalipun ada kejatuhan, itu bukan rencana Allah yang gagal.
Itu harus diperhatikan ya. Kejatuhan manusia itu adalah proses untuk mencapai rencana Allah. Saya ulang ya, bahwa kejatuhan manusia dalam dosa itu adalah satu proses di mana Allah akan menggenapi rencananya kepada kita untuk penyelamatan setiap kita manusia. Nah, jadi saudara, perhatikan sebenarnya apa sih sebenarnya tawaran iblis ini? Tawaran iblis itu, saudara, perhatikan, dia menjadikan manusia ini supaya menjadi manusia yang seperti Allah. Seperti Allah yang bagaimana? Seperti Allah artinya sempurna, tidak cacat, tidak berdosa, tidak ada kelemahan. Artinya menjadi manusia yang tanpa topangan Allah. Manusia yang bisa mandiri, berdiri sendiri tanpa Allah. Itu godaan setan, saudara. Jadi saudara, iblis menggoda Adam dan Adam jatuh dalam godaan itu. Ya, jadi godaannya apa? Godaan di mana manusia itu menjadi seperti Allah. Seperti Allah tadi artinya sempurna, tanpa dosa, tanpa kesalahan. Jadi yang perlu diperhatikan di sini, tawaran iblis ini, saudara, menggoda Adam sehingga dia akan menjadi apa ini? Ini nanti membuat dia menjadi mandiri, sehingga dia nggak butuh Allah lagi, kan begitu? Ya. Dalam apa artinya dia bisa mampu, ya, dia mampu menjadi sesuatu yang sempurna, dia bisa mampu begitu. Dan inilah tawaran setan, saudara. Ini tawaran setan. Dan saya mau bilang, inilah tahu banyak juga dalam kekristenan hari ini ajaran seperti ini. Ya, memang percaya pada Yesus, tapi tetap, saudara, untuk mencapai menjadi seperti Yesus itu tetap dari dasar kekuatan diri sendiri. Ya, jadi menjadi seperti Yesus dengan kekuatan sendiri itu sama dengan tawaran setan. Itu sama dengan iblis, saudara, menawarkan sesuatu pada kita seperti dia menawarkan pada Adam dulu. Ya. Jadi saudara, tawaran menjadi sempurna, tawaran menjadi seperti Allah itu adalah tawaran yang sangat menggiurkan, tetapi itu perhatikan, itu tawaran dari setan. Dan itu adalah artinya sesuatu yang dibenci Allah. Allah membenci sebuah keadaan di mana manusia, saudara, bisa berdiri sendiri, bisa tanpa topangan Allah, bisa mandiri, bisa tanpa Allah. Dan itu adalah Allah benci luar biasa. Dan itu ketika Adam mau itu membuat Adam jatuh dalam dosa. Ya. Jadi kejatuhan manusia dalam dosa itu, saudara, kalau kita lihat itu karena sebuah alasan manusia itu mau menjadi seperti Allah. Ya. Mau menjadi seperti Allah. Ya, ingat apa seperti Allah tadi, artinya manusia itu menjadi sempurna, menjadi kuat, ya. Artinya bisa mandiri tanpa Allah, bisa melakukan segala sesuatu, bisa menjalani hidup tanpa Allah. Dan itulah dosa yang dibenci Allah. Ya. Saudara, banyak orang tahu dosa itu misalnya kan merampok itu dosa, berzina itu dosa. Ya. Tapi dosa dalam kekristenan bukan hanya itu. Dosa dalam kekristenan itu sebenarnya mengandalkan diri sendiri itu adalah dosa. Ya. Saudara, bahkan Alkitab berkata itu terkutuk. Manusia yang mengandalkan dirinya sendiri itu terkutuk. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi konsep dosa dalam kekristenan itu bukan hanya merampok, membunuh, berzina, menipu, berbohong. Saudara, dalam kekristenan itu dosa itu lebih dalam. Ya, khawatir itu juga dalam kekristenan itu dosa. Kenapa khawatir itu menjadi dosa? Karena khawatir itu kan artinya meragukan Allah. Nah, kalau seperti kita misalnya, apakah setiap hari kita nggak khawatir nggak? Orang Kristen, sekalipun orang Kristen, tapi tetap melakukan dosa. Kenapa? Karena dosa itu bukan hanya dosa berzina, bukan hanya dosa membunuh, bukan hanya dosa merampok. Khawatir itu dosa. Ya, khawatir dosa. Mengandalkan kekuatan sendiri itu dosa. Ya. Jadi saudara, dosa itu artinya hidup tanpa Allah. Itu dosa. Hidup dengan mengandalkan diri sendiri, hidup mengandalkan kemampuan sendiri, itu adalah dosa di hadapan Allah. Dan itu Allah benci.
Nah saudara, jadi perhatikan di sini, saya ulang ya, menjadi seperti Allah sama artinya menjadi sempurna, ya, tanpa cacat, tanpa kelemahan. Nah saudara, bagaimana dengan kan setan menawarkan akan menjadi seperti Allah. Tapi kan firman Allah berkata ketika manusia diciptakan, kan manusia itu dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Nah saudara perhatikan baik, ketika manusia menciptakan manusia itu segambar dan serupa, Alkitab berkata lalu Allah melihat itu amat baik. Jadi saudara perhatikan, amat baik, manusia dicipta dengan amat baik, itu bukan sama artinya dengan sempurna. Allah tidak pernah menciptakan manusia sempurna. Itu harus dipahami ya. Ketika Allah menciptakan manusia dengan gambar dan rupa Allah, lalu Allah melihat itu semua baik, bahkan amat baik. Tapi sebaik-baiknya itu, perhatikan, bukan Allah mencipta manusia dengan sempurna. Karena kesempurnaan itu belum dimulai. Kesempurnaan itu nanti mulai itu ketika manusia jatuh dalam dosa, baru mulai Allah bekerja mengerjakan kesempurnaan itu. Jadi salah sebab ketika kita bilang Allah menciptakan manusia sempurna. Saudara, itu pengertian yang salah. Manusia diciptakan tidak sempurna. Kenapa? Kalau memang manusia diciptakan sempurna, berarti lebih baik maka manusia nggak jatuh. Halo, amin. Kalau memang manusia diciptakan secara sempurna di awal, maka manusia tidak bakal jatuh. Makanya, saudara, Allah tidak pernah menciptakan manusia sempurna. Ya. Saudara, menjadi sempurna dalam pengertian kekristenan itu nanti ketika kita diciptakan ulang. Ya. Saya ulang ya, menjadi sempurna dalam konsep kekristenan, ya, dalam konsep agama Kristen, menjadi sempurna itu ketika kita diciptakan ulang. Makanya firman Tuhan berkata, kita ini adalah ciptaan Allah. Kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara, kesempurnaan itu bukan di awal Allah mengerjakan itu. Ya. Kesempurnaan itu masih jauh ke depan. Masih panjang ke depan kesempurnaan itu. Jadi kita masih jauh dari kesempurnaan. Jadi saudara, perhatikan godaan yang sangat luar biasa itu terhadap Adam oleh iblis, yaitu bagaimana supaya Adam ini mandiri menjadi seperti Allah. Dan ini yang Tuhan benci. Saudara, kenapa? Karena saudara, seharusnya manusia harus sadar bahwa kehidupan itu hanya karena Allah yang topang. Kita bisa hidup itu hanya karena Allah yang topang. Ya, Allah yang mau menopang kita sehingga kita bisa ada. Ya, Allah yang membuat kita terjaga, kita bisa ada hari ini, kita bisa sampai hari ini, itu karena Allah yang topang. Coba kita lihat dulu sebentar saudara, dalam Ibrani. Yang Ibrani pasal 1 ayat 3. Sebenarnya ada di dalam apa ya, di dalam tulisan saya. Nah saudara perhatikan, Ibrani 1 ayat 3, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kebesaran. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Itu tulisan yang saya tulis garis bawah garis kuning ya. Perhatikan, menopang segala yang ada. Perhatikan kata menopang segala yang ada. Saudara, menopang segala yang ada. Artinya saudara, keberadaan dunia ini, keberadaan alam semesta, keberadaan kita, itu saudara karena Allah yang topang. Tidak ada kehidupan dalam dunia ini kalau bukan Allah yang memberikan kehidupan itu. Ya. Sementara saudara tahu orang setan, ya, maunya berdiri sendiri, maunya menjadi
menjadi seperti Allah, bisa mandiri, bisa kuat, bisa menghadapi segala hal. Nah, itulah saudara yang dibenci Allah. Itu adalah hal yang menjadi sesuatu yang saudara melawan kodrat kita sebagai manusia. Saudara perhatikan, Allah yang menopang, makanya kita ada. Kenapa kita lahir dalam dunia? Kenapa kita bisa masih hidup hari ini? Kenapa masih kita bisa menjalani hidup ini? Kenapa masih kita bisa makan, minum, dan sebagainya? Itu karena Allah yang topang. Allah menopang itu bukan yang manusia, bahkan sampai burung-burung juga ditopang oleh Allah. Bayangkan kalau Allah tidak menopang burung, burung itu bisa sekejap habis. Jadi saudara, ciptaan itu harus sadar, kita manusia ciptaan harus sadar bahwa kita itu hanya karena Allah yang topang kehidupan ini. Hanya Allah yang membuat kita itu bisa bertahan, bisa hidup, bisa ada hari ini. Kalau bukan Allah yang topang, saudara, dalam sekejap saudara, dunia ini akan hancur. Nah saudara, mungkin juga berpikir, kalau begitu, kalau misalnya Allah menopang segala sesuatu, berarti iblis gimana? Saudara coba pikirkan, kalau kita melihat ayat ini tadi, Allah yang menopang dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Lalu dengan iblis, apakah Allah topang juga iblis? Saudara coba pikirkan, kira-kira setan hingga hari ini apa Tuhan topang juga? Apa setan hari ini Tuhan jaga juga? Sehingga setan hari ini gak lenyap. Saudara coba, kira-kira gimana itu? Apakah iblis itu ada hari ini itu karena Tuhan juga? Halo? Kira-kira gimana itu? Kira-kira apakah setan hari ini Tuhan pelihara juga? Nah saudara perhatikan, setan itu juga Tuhan yang topang. Karena firman Tuhan bilang, dia menopang segala sesuatu, segala yang ada. Iblis itu ditopang Tuhan hari ini. Makanya kita jangan terlalu berlebihan terhadap setan. Saudara, banyak orang, wah dia terlalu memberi perhatian sama setan. Apa-apa kalau berdoa-doa terus musuh setan. Saudara, setan itu masih ada hari ini. Dan itu kenapa? Karena Tuhan izinkan ada. Setan itu hari ini ada itu karena memang Tuhan masih mengizinkan setan itu ada. Tuhan masih memberikan waktu bagi setan untuk mencoba manusia. Saudara, setan itu perhatikan baik-baik, itu alat bagi Tuhan, ya, untuk saudara melaksanakan rencana Allah. Tapi ini alat negatif. Saya ulangi ya, setan itu alat bagi Allah. Ya, seperti misalnya dia menggoda, siapa iblis yang menggoda Ayub. Ayub itu kalau nggak ada iblis, dia nggak bisa apa? Kalau iblis nggak ada, rencana Allah terhadap Ayub kan nggak bisa sempurna. Jadi keberadaan iblis pun perhatikan itu karena topangan Allah hari ini. Termasuk orang-orang jahat. Kan ada banyak kejahatan di mana-mana. Itu karena Tuhan. Kenapa mereka masih ada? Itu karena Tuhan masih topang mereka. Halo, amin. Ya makanya kalau misalnya ada orang jatuh, ya ada orang jahat, itu juga harus Anda tahu itu bagian dalam rencana Allah. Dia masih ada hari ini. Kenapa? Karena Tuhan masih topang dia. Tuhan masih memberikan dia kesempatan. Makanya ada pembunuh, ada perampok, itu semua ada. Ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Jadi sekali lagi bahwa saudara manusia harus sadar, perhatikan ya, manusia harus sadar bahwa kalau kita hari ini hidup itu hanya karena Allah yang menopang. Ya, makanya jauhkan dalam diri kita yang mau mandiri, hidup tanpa Tuhan, hidup tanpa persekutuan dengan Tuhan. Saudara, karena itu adalah terkutuk ketika kita menjauhkan diri dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Makanya hati-hati kalau misalnya kita udah mulai pintar, kalau kita udah mulai pintar, udah mulai tahu, udah mulai bisa cari uang, saudara jangan pernah sombong.
Karena kalau kita sampai bisa cari uang, kita bisa kerja, kita bisa hidup, saya mau sampaikan itu karena Allah yang topang. Allah yang menopang sehingga kita bisa. Ya, jadi bukan kita bisa sendiri. Makanya tadi saya menentang ajaran katakan kita bisa, kita mampu. Saudara, sebenarnya kita ini kalau kita melihat dari kebenaran Alkitab, hari ini kita ada itu hanya karena topangan Allah. Jadi kita tidak bisa sendiri, kita tidak mampu sendiri, kita tidak bisa, kita tidak hebat. Ya. Jadi jangan pernah berkata, jangan pernah merasa Anda hebat, Anda bisa. Itu ajaran setan itu. Halo, men? Iya, sejak kita sadar ini, kalau Anda mulai merasa bisa, sehingga Anda mulai merasa ya udah mulai bisa, udah mampu, sehingga Anda tidak perlu lagi bersekutu cari Tuhan. Nah, itu Anda dalam keadaan berbahaya. Anda sedang dicobai setan. Ya, Anda sedang mengikuti apa kata setan, apa tawaran setan pada Adam yang pertama. Ya, Iblis bilang pada Adam, kamu akan menjadi seperti Allah. Wah, itu menyenangkan buat dia. Ya. Nah, saudara, kita harus sadar bahwa kita ini kita hidup hari ini dan kita bisa menjalani hidup hari ini itu karena topangan Allah. Kalau bukan Allah, kita tidak bisa. Ya, kita tidak mampu. Saudara, ibarat seperti apa, saudara? Seperti orang sakit di UGD. Ya, ada orang di UGD sakit, saudara, dia dipasang infus, ya, oksigen. Saudara, orang sakit ini dia begitu bergantung kepada oksigen. Ya. Saudara, orang sakit ini kalau oksigennya diputus, ya, selangnya dilepas, maka orang itu habis, mati langsung. Nah, itu kita seperti itu. Saudara, kita itu ada dalam pemeliharaan Allah. Ada dalam topangan Allah. Kalau kita bisa hidup hari ini, itu karena Allah yang topang. Kalau Allah sedikit saja dia berhenti untuk menopang kita, dia berhenti untuk menjaga kita, maka kita nggak bisa apa-apa. Kita langsung habis, ya. Nah, jadi saudara, perhatikan baik-baik bahwa menjadi seperti Allah atau menjadi sempurna itu merupakan tawaran iblis supaya apa? Supaya orang mulai hidup tanpa Allah. Ya, supaya orang, saudara, mulai mandiri, independen, hidup tanpa ketergantungan dengan Allah. Yang benar itu, saudara, kita harus bergantung penuh pada Allah. Tanpa Allah kita tidak bisa apa-apa. Oke, lanjut, saudara. Kita mau coba lihat. Lalu kalau memang Tuhan, saudara perhatikan, kalau memang kita melihat tadi bahwa Adam Hawa jatuh dalam dosa, ya. Semua kan karena Tuhan atur, karena Tuhan topang. Lalu kalau memang Tuhan topang, Adam ditopang oleh apa? Oleh Allah, termasuk juga iblis. Iblis juga ada karena ditopang Allah. Nah, menjadi sebuah pertanyaan, lalu kenapa kok kalau Allah menopang Adam, kenapa Adam kok dibiarkan jatuh? Kalau Allah menopang segala sesuatu, kenapa Tuhan tidak menjaga Adam supaya jangan jatuh? Kan Tuhan bisa buat, Tuhan bisa jaga, kan dia mampu, dia sempurna, dia bisa. Nah, saudara perhatikan baik, memang rencana Allah bukan supaya manusia tetap tidak jatuh. Saudara, Adam dicipta bukan diciptakan sebagai manusia yang tidak jatuh. Perhatikan baik-baik ya. Yang namanya manusia, mulai dari Adam sampai kita, itu manusia yang bisa jatuh. Ini harus disadari. Allah menciptakan manusia yang baik, yang segambar dan serupa dengan Allah, itu adalah manusia yang bisa jatuh. Karena kalau nggak bisa jatuh, itu artinya memang Tuhan nggak punya rencana untuk membiarkan manusia jatuh. Jadi kejatuhan itu berarti baik, itu sebenarnya ada dalam rencana Allah. Karena kan semua Allah topang tadi, kan Allah menopang. Kalau sampai jatuh itu juga itu karena Tuhan topang, berarti memang Tuhan izinkan. Berarti memang Tuhan biarkan terjadi kejatuhan. Nah, saudara, menjadi pertanyaannya,
Lalu untuk apa kalau begitu? Untuk apa manusia kok Tuhan biarkan jatuh? Karena kalau kejatuhan itu kan masuk dalam rencana Allah. Itu bukan rencana Allah yang gagal, itu rencana Allah yang sempurna. Manusia jatuh dalam dosa, itu adalah rencana Allah yang sempurna. Nah persoalannya sekarang, apa tujuannya? Kenapa manusia itu harus jatuh dalam dosa? Karena kan rencana Allah manusia jatuh dalam dosa. Nah saudara, perhatian baik-baik, kejatuhan manusia itu membawa sesuatu yang positif. Jadi jangan hanya melihat kejatuhan itu sisi negatifnya. Memang dosa itu akibatnya buruk. Saya ulang ya, memang dosa itu akibatnya buruk, fatal. Dosa, upah dosa adalah maut. Saudara, memang dosa itu punya sisi buruk yang luar biasa. Bahkan itu bisa membawa orang ke neraka. Tetapi saudara, kejatuhannya juga ada sisi baiknya. Itulah sisi keuntungannya. Apa sisi keuntungannya? Dengan kejatuhan ini saudara, Adam lagi belajar. Jadi kejatuhan, pencobaan itu tujuannya apa? Bagi orang yang dikasih Allah, tujuannya supaya belajar. Belajar apa? Belajar bahwa kita tanpa Allah itu gak bisa apa-apa. Halo, amin? Itu tujuannya saudara. Kenapa orang jatuh? Supaya orang sadar dia itu manusia biasa yang lemah yang bisa jatuh dalam dosa, bukan seperti Allah. Kita ini bukan Allah. Kita bukan seperti Allah. Kalau Allah itu sempurna, kita ini manusia ciptaan. Nah jadi saudara, kejatuhan itu membawa kita pada pengenalan. Kita mengenal siapa Allah, kita mengenal siapa diri kita. Makanya kan kadang-kadang kenapa ada orang benar tapi jatuh aja dalam dosa. Kenapa orang udah diterima Yesus, kenapa gak jatuh lagi? Masih jatuh. Kenapa? Karena itu ada proses pembelajaran. Ya, kesadaran banyak orang yang udah terima Yesus, lalu dia berpikir dia akan menjadi sempurna, gak pernah jatuh. Nah saudara, itu berbahaya. Kembali lagi tawaran setan tadi. Nah saudara, kejatuhan itu tujuannya ada sisi positifnya. Sisi positifnya apa? Dengan kejatuhan itu saudara, dia mulai mengenal siapa dirinya. Manusia itu hanyalah ciptaan yang lemah, yang bisa jatuh. Tanpa bersandar pada Allah, manusia itu akan habis. Ya, jadi saudara, kejatuhan itu punya tujuan. Jangan hanya berpikir kenapa jatuh. Tapi sisi positif dari kejatuhan itu membawa orang mengenal siapa dirinya. Jadi saudara, perhatian baik. Kalau kita memang benar-benar orang yang sudah mengenal Allah ya, maka kita akan sadar siapa kita sebenarnya. Kita adalah orang yang lemah. Walaupun kita sudah percaya Yesus, kita masih tetap lemah. Sebagai manusia kita masih tetap lemah. Makanya saudara, kita tidak bisa bersandar pada kekuatan kita sendiri. Kita nggak boleh bergantung pada kemampuan kita. Walaupun nanti kita udah dalam Yesus, lalu kita mau coba taat. Saudara, ketaatan dalam kekristenan, perhatian baik, itu bukan karena kita mampu benar-benar taat. Tidak. Ketaatan kita itu adalah ketaatan karena anugerah. Allah yang mengerjakan ketaatan itu dalam diri kita. Jadi kalau nanti kita bisa setia, kita bisa taat, itu karena Allah yang mengerjakan ketaatan itu dalam diri kita. Makanya firman Tuhan berkatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Kerjakanlah keselamatanmu dengan taat, dengan takut dan gentar. Tapi di ayat 13, Filipi pasal 2:13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan kehendaknya. Jadi saudara, ya Allah yang mengerjakan kemauan menjadi taat itu, Allah yang mengerjakan kemauan untuk menjadi setia itu. Jadi bukan kalau kita taat itu bukan karena kita bisa taat, tapi karena Allah yang membuat ketaatan itu dalam diri kita. Makanya dalam ketaatan pun itu adalah anugerah. Makanya keselamatan saudara tidak ada sisi usaha kita di dalam. Nggak ada karena ketaatan kita, nggak ada karena kebaikan kita.
Dulu ada teman pendeta dia bilang, saya percaya sama Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa saya pasti selamat. Lalu dia bilang, dan saya pasti selamat kalau saya setia sampai akhir. Nah saudara, kalau kita melihat itu, jadi dia sebenarnya keselamatan itu, walaupun memang tadi di awal percaya pada Yesus, tapi di akhirnya dia bilang karena setia. Kalau dia nggak setia pada Yesus, dia pun nggak mungkin selamat katanya. Jadi saudara, keselamatan itu sebenarnya bukan karena kasih karunia di awal tadi, tapi sebenarnya keselamatan itu karena dia setia pada Yesus. Nah saudara, itu tidak menyelamatkan seperti itu. Karena saya mau tanya, siapa orang Kristen yang setelah dia jadi orang Kristen lalu dia bisa setia? Coba pikir saudara, apakah kita ini udah Kristen lalu kita bisa menilai diri kita ini orang setia? Saudara, kalau misalnya kita lihat setiap hari, ya setiap hari kita itu bukan orang setia. Siapa bilang kita orang setia sama Tuhan? Kalau setia benar saudara, coba perhatikan ya, kalau memang kita benar-benar setia sama Tuhan, ya kita nggak mungkin mau nyanyi lagu dunia. Kalau benar-benar setia, 100% setia sama Tuhan. Kita nggak mau nonton, misalnya nonton film, nggak mau lagi lihat apa-apa. Kalau memang kita benar-benar setia, bisa nggak kira-kira? Setiap hari kita nggak pernah khawatir? Saudara, saya dalam setiap hari itu, saya bisa menghitung, itu nggak bisa menghitung berapa banyak saya khawatir. Terus terang, kalau saya boleh bilang, hari ini, itu banyak kekhawatiran yang muncul dalam diri saya. Ya. Khawatir mengenai ini, khawatir mengenai keuangan, khawatir mengenai segala macam. Kalau saya hitung-hitung saudara, saya itu nggak bisa dibilang setia, bukan orang setia. Hanya memang saya masih tetap percaya pada Yesus. Ya. Tapi saudara, kalau misalnya lihat saya, apakah saya dibilang setia atau tidak? Enggak. Saudara, bisa dibilang nggak ada kesetiaan. Nggak ada yang benar dalam kehidupan kita ini, nggak ada. Nah saudara, ini yang harus kita sadari itu. Kita harus menyadari kita ini manusia. Ya, manusia yang apa saudara? Manusia yang gampang jatuh dalam dosa. Walaupun kita udah percaya pada Yesus, tapi kita masih bisa jatuh, masih terlalu banyak kejatuhan yang kita lakukan. Saya pernah mengajar di sini di pagi hari tentang judulnya itu, ampunilah kesalahan kami sama seperti mengampuni orang yang bersalah pada kami. Saudara, kalau kita berdoa bilang ampunilah kami, tapi kalau ditanya, kamu minta ampun dosa apa? Kalau saudara ditanya misalnya, ampuni kami Tuhan, sama seperti kami mengampuni orang yang lain. Lalu saudara ditanya, apa dosamu? Dosa apa kamu minta ampun? Kan seharusnya kalau minta ampun kan harus tahu dosanya. Saudara, kira-kira kalau ditanya saudara dosa apa? Kalau saudara tidak tahu, saudara berdosa tapi minta ampun, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya Tuhan, saya orang berdosa, tapi saudara tidak tahu dosa apa. Itu kan asal ngomong. Itu asal ngomong, ya. Kita sering menjadi orang Kristen yang asal ngomong. Ampuni kami Tuhan sama seperti kami mengampuni orang yang lain. Saudara, kalau kita minta ampun itu pada Tuhan, itu karena memang kita orang berdosa. Halo, amin? Amin. Tapi persoalannya dosa apa? Saudara, kita ini perhatian baik-baik, bisa dibilang hampir setiap detik buat dosa. Saya ulang ya, dengar baik-baik ya. Orang Kristen itu walaupun sudah percaya Yesus, tapi buat dosa itu hampir setiap detik. Lalu kenapa? Kenapa kok bisa orang Kristen buat dosa itu setiap detik? Saudara, karena dosa itu apa arti dosa? Dosa itu artinya saudara tidak mencapai standar Allah. Itu dosa. Saya ulang ya, dosa itu artinya tidak mencapai standar kekudusan Allah. Tidak mencapai standar kekudusan Allah. Nah saudara, setiap hari, setiap menit, setiap detik kita itu kalau dibandingkan dengan standar kekudusan Allah,
Saudara, kita itu adalah orang yang lemah, orang yang terus melakukan kejahatan, melakukan dosa di hadapan Allah. Jadi saudara, dosa itu bukan hanya, itu tadi makanya saya bilang, banyak orang tahu dosa itu membunuh, ya, dosa itu menipu, dosa itu mencaci maki orang. Saudara, dosa itu dalam kekristenan itu dalam pengertiannya. Dosa itu bukan hanya sekedar itu. Tapi dosa itu dalam kekristenan artinya kita nggak bisa mencapai standar kekudusan Allah. Nah, siapa setiap saat kita bisa mencapai standar kekudusan Allah? Nggak ada. Ya, kita misalnya buka buku, kita melihat gambar-gambar yang porno lah, kan Anda bisa melihat itu. Anda lewat, Anda melihat orang-orang yang berpakaian tipis-tipis, pendek-pendek. Dan itu semua kan menggoda, itu kan dosa semua itu. Anda melihat dosa setiap hari, Anda berpikir tentang dosa setiap hari. Makanya kenapa kita berdoa itu, ampunilah kami sama seperti kami mengampuni orang lain. Karena memang kita itu setiap detik itu berdosa. Makanya kalau ada orang bilang, saya bisa, saya mampu, saya hebat, katakan, Anda hebat. Saudara, itu orang yang ngerti siapa dirinya. Siapa kita di hadapan Allah. Kita ini orang berdosa. Saudara, Paulus setelah dia bertobat, dia semakin menyadari dia adalah orang berdosa. Bukannya makin dia merasa diri orang yang paling suci, bukan. Memang nanti dia percaya dikuduskan, tapi di sisi lain sebagai manusia, dia tahu dirinya adalah orang berdosa. Paulus setelah bertobat, bukan dia makin merasa diri makin suci, bukan. Setelah bertobat, Paulus merasa diri melihat dirinya semakin jahat. Dia melihat dirinya semakin tidak beres. Nah, coba kita lihat dulu sebentar dalam ayat berapa itu ya? Kitab berapa itu? Roma pasal berapa ya? Pasal 7 mungkin ya? Di Roma pasal berapa? Siapa yang sudah dapat? Yang dikatakan, dalam diriku sebagai manusia tidak ada yang baik. Roma pasal 7 ayat berapa? Kita baca ayat apa ya? Ayat 16, kita baca ayat 16, pasal 7 ayat 16 dan 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Saudara, perhatikan ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia. Perhatikan kata ini ya, yaitu di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Jadi nggak ada yang baik. Dalam kita manusia itu nggak ada yang baik. Ini harus disadari. Makanya ya, orang yang menyadari ini, dia sadar dia orang berdosa, udah terima Yesus, dia orang berdosa. Maka dia tidak terlalu keras dengan orang. Makanya ada orang-orang jatuh misalnya, kalau orang tidak menyadari ini, kebenaran ini ya, tidak sadar kebenaran firman Allah ini, bahwa di dalam kita sebagai manusia tidak ada yang baik. Maka ketika ada orang jatuh, misalnya ada orang jatuh, lalu
langsung kita menghakimi orang itu. Kita keras terhadap orang jatuh. Kenapa? Karena kita melihat kejatuhan itu, hanya melihat kejatuhan orang. Kita nggak melihat bahwa sebenarnya kita ini orang jatuh setiap hari. Karena udah saya bilang tadi, dosa itu adalah apa tadi kata arti dosa? Tidak mencapai standar kekudusan Allah. Makanya saudara, ajaran kita harus sempurna menjadi sempurna, itu adalah ajaran yang dibenci Allah. Itu ajaran dari setan. Itu yang namanya ajaran perfeksionisme, ya, atau ajaran moralisme. Kekristenan berarti yang baik tidak mengajarkan perfeksionisme. Ajaran kekristenan tidak mengajarkan moralisme, ya. Ajaran kekristenan tidak mengajarkan hal seperti itu. Makanya saudara, saya bilang bahwa kalau ada orang yang jatuh, banyak orang langsung menyingkirkan orang itu, sehingga orang itu nggak boleh lagi di gereja. Ada orang sampai seperti itu, nggak boleh di gereja, nggak boleh lagi melayani. Padahal saudara, kalau kita melihat kita sebagai manusia, firman Allah berkata, di dalam dirimu sebagai manusia, ya, dikatakan apa? Tidak ada sesuatu yang baik. Nah, saudara, itu kenapa kita bisa paham itu? Itu karena kita udah belajar tadi, udah jatuh. Kejatuhan Adam itu sebenarnya itu keuntungannya, dia bisa belajar bahwa dia itu seorang manusia ciptaan yang lemah, manusia yang tidak bisa sempurna, yang tidak mungkin bisa kuat menghadapi tantangan, yang tidak mungkin bisa mampu menghadapi godaan, tidak mungkin mampu. Sehingga saudara akhirnya dia mengambil sebuah keputusan untuk hanya berharap pada anugerah Allah. Makanya kekristenan itu kan mengajarkan keselamatan itu hanya karena anugerah. Hanya karena anugerah. Ini ajaran yang benar. Hanya karena anugerah. Bukan karena kita taat. Bukan karena kita setia. Memang kita taat, memang kita setia, tapi ketaatan kita bukan ketaatan yang sempurna. Makanya nggak bisa. Ketaatan kita pun kadang jatuh, kadang taat. Kadang jatuh, kadang taat. Kadang setia, kadang lebih banyak nggak setia. Kalau misalnya dibilang kita misalnya dibilang setia nggak kita? Kalau saya boleh bilang jujur menilai kita orang bukan orang setia. Ya. Kalau setia misalnya siapa yang selalu datang doa tiap pagi misalnya sama Tuhan. Siapa yang selalu baca Alkitab setiap pagi sama Tuhan. Kalau misalnya kita dibilang setia. Siapa yang tidak khawatir setiap hari. Siapa yang, kan firman Tuhan berkata, barang siapa bimbang, ia telah berbuat dosa. Siapa yang tidak bimbang setiap hari? Nah saudara, dalam ajaran kekristenan sejati, saudara mengajarkan bahwa pada kita bahwa kita makin di dalam Kristus, kita makin mengenali kita orang berdosa. Kita makin mengenal siapa kita. Kita ini manusia yang di dalamnya tidak ada sesuatu yang baik. Tubuh daging kita ini saudara kan belum lenyap. Tubuh kita manusia, ini kan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dalam diri kita manusia yang sudah jatuh, itu ada dosa. Makanya kita lihat orang berhasil, kita terusan cemburu. Saya terusan ya saudara, saya melihat orang berhasil, saya cemburu. Benar, saya melihat orang berhasil luar biasa itu, terusan saya masih punya sifat cemburu. Tapi kalau orang yang perfeksionisme kan, perfect, dia nggak pernah ngaku dirinya, wah, saya itu sempurna. Dia nggak mungkin nggak cemburu sama orang. Terusan saudara, saya cemburu. Saya cemburu terhadap orang-orang yang punya pelayanan, banyak jiwa, mereka banyak uang. Saya cemburu secara manusia. Tapi saya sadar itu memang manusia saya. Ya, saya tentu sambil berserah pada anugerah untuk membebaskan saya secara bertahap progresif untuk menguduskan saya dari situ. Jadi saudara perhatikan baik, ya. Dalam diri kita manusia tidak ada yang baik. Halo, amin? Tidak ada yang benar. Ya.
Jadi makanya saudara, kita tidak bisa datang pada Tuhan dengan ketaatan kita, dengan kesetiaan kita. Ya. Tapi bukan berarti kita boleh bebas tanpa ketaatan kalau begitu. Enggak juga. Karena kekudusan, perhatikan, kekudusan yang Allah mau itu kekudusan yang progresif. Saya ulang ya, Allah menghendaki kesempurnaan, Allah menghendaki kekudusan, Allah menghendaki kesempurnaan itu kesempurnaan yang progresif. Kesempurnaan yang progresif itu apa? Itu kesempurnaan yang terus-menerus bertumbuh. Ya. Kita bukan orang benar, tapi kita dibenarkan. Halo, amin. Kita bukan orang suci, tapi kita disucikan. Nah, itu namanya progresif. Nah, saudara, dalam panggilan keselamatan ada panggilan kekudusan. Jadi keselamatan kita dalam Kristen itu mencakup pengudusan. Tapi pengudusan itu beda sama kesempurnaan yang tadi. Ya. Bukan kita bisa sempurna sendiri. Bukan kita sempurna dari dalam diri kita dengan bilang aku bisa, aku mampu. Itu nggak bakalan bisa. Seharusnya kita, kalau benar-benar kita Kristen sejati, kita malah semakin dalam Yesus, kita semakin merasa tidak bisa kalau bukan karena Allah saja. Halo, amin. Kita bisa taat itu hanya karena Allah yang membuat kita taat. Kita bisa melayani, mampu melayani itu karena Allah yang memberikan anugerahnya pada kita sehingga kita mampu untuk melayani Dia. Termasuk hari ini saya bisa bertahan hari ini. Saya nggak tahu sampai kapan, ya. Tapi saya tahu itu karena anugerah Tuhan. Halo saudara, amin. Ya, saya bisa melayani, saya bisa berdiri di mimbar, saya bisa mengajar setiap hari, setiap pagi saya mengajar. Dan saya boleh bilang itu kalau saya bisa itu karena anugerah Tuhan. Kalau suatu saat Tuhan bilang selesai, habis waktunya, kita nggak tahu waktu saya habis kapan. Mungkin besok, mungkin malam ini, kita nggak tahu. Tapi kalau Tuhan bilang sudah selesai, cabut, lalu dicabut, harus pergi dari dunia ini. Halo, amin. Siapa yang senang? Coba katakan. Ya, saudara, kalau saya senang, terusan senang kalau bisa dicabut. Kenapa? Karena kalau kita dicabut dari dunia ini, itu pertemuan dengan Tuhan, itu pertemuan muka dengan muka. Hanya kalau belum cabut, berarti apa tujuannya? Hanya supaya kita bisa melayani. Kalau kita belum dicabut dalam dunia ini, kita masih dikasih kesempatan. Saudara, itu artinya Tuhan masih memakai kita untuk melayani dari dunia ini. Dan kalau kita bisa melayani, itu karena anugerahnya. Halo, amin. Jadi saudara, kesempurnaan dalam kekristenan itu bukan kesempurnaan yang seperti ajaran perfeksionisme, tapi kesempurnaan dalam kekristenan adalah kesempurnaan yang progresif atau kesempurnaan dalam pertumbuhan. Kita percaya pada Yesus, lalu kita dibenarkan. Lalu oleh Roh Kudus, Allah menguduskan kita setiap hari. Ya, Allah menguduskan kita, Allah mengubah sifat-sifat kita, tapi itu tidak langsung sempurna. Itu harus dipahami. Tuhan mengubah kita tidak langsung sempurna. Memang secara hukum kita sudah disempurnakan. Bukan karena kita sempurna, tapi karena kesempurnaan Kristus. Bukan karena kita benar, tapi karena kebenaran Kristus yang membuat kita benar. Lalu selanjutnya ada kesempurnaan yang progresif. Itulah tahap pengudusan. Jadi orang Kristen itu saudara mengalami pengudusan, mengalami penyempurnaan, akan mengalami. Tapi itu tidak langsung, itu tahap demi tahap. Kita harus melewati banyak proses, kita harus melewati banyak cobaan, kadang jatuh. Jadi kejatuhan itu tujuannya apa? Untuk menyadari kita siapa, supaya kita tahu bahwa kita ini orang berdosa, dan kita mengenali bahwa Allah satu-satunya yang menjadi juru selamat buat saya. Baru saja selamat. Jadi saudara, sekali lagi, mari jangan terjebak dengan ajaran tawaran setan ya, kepada Adam di Taman Eden. Ya, kamu akan menjadi seperti Allah. Ya. Saudara, iblis menawarkan itu, dan banyak orang mengikuti tawaran ini. Jadi seakan-akan mereka bisa, saudara, dengan kekuatannya sendiri, mau menjadi seperti Yesus, tapi dari dirinya sendiri.
Saudara, menjadi seperti Yesus itu banyak, saudara. Banyak orang yang menjadi seperti Yesus. Mereka berdoa, berpuasa, ya, mereka berucap dan berdoa. Supaya apa? Supaya bisa menjadi seperti Yesus. Itu bukan kesempurnaan yang Tuhan mau. Kesempurnaan kita bukan karena kita berdoa mengejar seperti Yesus. Bukan karena kita berpuasa menjadi seperti Yesus. Nggak bisa. Itu malah ajaran setan. Saudara, kita bisa disempurnakan itu karena anugerah. Dan dalam anugerah itu ada anugerah pengudusan, mengerjakan kekudusan dalam diri kita, memberikan kita pengertian-pengertian, ya, memberikan kita pengertian sehingga kita menyadari bahwa kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena anugerah, saya tidak bisa. Dan hanya karena Tuhan saya ditolong, saya bisa hidup, saya bisa mengalami perkembangan. Jadi saudara, perhatian baik-baik. Ini harus dipahami. Kenapa? Karena banyak orang-orang Kristen yang hari ini mengajarkan bahwa keselamatan itu tidak cukup dengan dengan iman atau dengan anugerah saja, tapi saudara masih tetap harus ditambahkan dengan perbuatan baik. Saudara, perbuatan baik itulah yang menjadi saudara penghalang banyak orang untuk mengenali Allah yang sebenarnya. Ya, kenapa saudara? Karena perbuatan baik itu saudara, kalau dalam pemahaman Kristen yang benar, tadi dikatakan seperti apa kata Paulus, bahwa dalam diriku sebagai manusia tidak ada yang baik. Dalam diriku sebagai manusia tidak ada yang baik. Jadi yang ada apa? Dosa. Makanya kita nggak mungkin bisa baik. Ya, kita sebagai manusia sekalipun kita sudah percaya pada Yesus, kita nggak mungkin bisa baik. Kecuali saudara, kebaikan yang Allah anugerahkan pada kita. Jadi kita baik, tapi itu kebaikan karena anugerah. Kita bisa sempurna, tapi karena anugerah. Kesempurnaan karena anugerah, bukan karena kita, bukan karena dari diri kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita bisa, tapi itu karena anugerah dari Allah yang bekerja, memberikan kita pengertian-pengertian dan merubah karakter kita. Jadi dalam perhatian mereka, cara Tuhan mengubah kita itu Dia memberikan pengertian. Sekali lagi saya ulang, cara Tuhan mengubah, Dia memberikan kita pengertian. Makanya pengertian itu menjadi penting. Makanya orang Kristen harus belajar untuk mengenali Allah. Kalau saudara sampai tidak mengerti tentang kasih anugerah Allah, saudara tidak mengerti bagaimana Allah bekerja atas hidup kita, maka saudara itu akan menjadi penghalang kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi pengertian yang benar tentang kesempurnaan ini harus kita benar-benar pahami. Ya. Kalau kita tidak memahami ini, maka saudara, kita akan pasti banyak masalah akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Jadi perhatian baik-baik bahwa kita memang disempurnakan. Perhatikan, kita memang disempurnakan, tapi bukan karena kita benar-benar sempurna. Perhatikan ya, kita sempurna, tapi bukan karena kita benar-benar sempurna. Kita karena disempurnakan dalam Yesus. Ya, itu yang perlu dipahami. Kesempurnaan dalam kekristenan karena disempurnakan, karena Kristus telah menjadi sempurna bagi kita. Kita dibenarkan karena Kristus telah menjadi kebenaran kita. Jadi saudara, kesempurnaan, kebenaran itu diperhitungkan pada kita karena kebenaran Kristus itu, bukan karena kebenaran kita. Jadi semakin kita mengenal kebenaran, artinya kita semakin mengenal siapa kita, yaitu seperti yang bilang Paulus tadi, dia adalah manusia yang di dalam dirinya tidak ada yang baik. Ya, tapi karena anugerah Allah sehingga kita menjadi disempurnakan, kita menjadi dibenarkan. Dan perhatikan, pembenaran kita bukan pembenaran yang langsung otomatis, tapi pembenaran itu adalah pembenaran yang progresif, pengudusan yang progresif, penyempurnaan yang progresif, artinya mengalami pertumbuhan, perkembangan. Jadi orang Kristen itu hari ini dia beriman, terus besok dia lemah, terus kuat lagi. Semakin lama semakin kuat, semakin kuat. Nah itulah bentuk kesempurnaan yang diberikan Tuhan pada kita sebagai orang Kristen. Makanya saudara, ketergantungan kita penuh dengan Tuhan
Ya, ketergantungan kita setiap hari dengan Tuhan, ketergantungan kita setiap waktu dengan Tuhan, itu akan mempercepat pertumbuhan kehidupan rohani kita. Ya. Tergantung pada kesadaran, kita sadar kalau bukan Allah kita tidak bisa. Kita sadar karena Allah yang membuat kita bisa. Jadi saudara, kesempurnaan itu adalah kesempurnaan yang karena Allah saja. Oke, itu aja firman Tuhan yang kita bisa dengar pada kesempatan ini.